Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian masih tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah walaupun masih di rumah. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang bagian A menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. Sebelum ke materi yang hari ini, Bu Rama akan mengulang materi yang ada di kelas 4. Perhatikan dulu ya. Kita mengingat materi yang di kelas 4 dulu ya. Akan membahas pecahan. Misal ada 3/2. 3/2 ini dinamakan bilangan pecahan. Yang bagian atas ini dinamakan pembilang. Nah, yang bagian bawah ini disebut penyebut. Kemudian kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya angkanya sama. Contoh, 1/5 ditambah 2/5 sama dengan, kalau penyebutnya sama kita tidak usah merubah dulu, kan sudah sama, kita tinggal jumlahkan aja bagian atasnya atau pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3 per penyebutnya 5, kita tetap jangan dijumlah ya karena penyebutnya ini sama, kita tulis lagi di sini 5. Jadi hasilnya 3/5. Begitupun untuk pengurangan yang berpenyebut sama. Contohnya ada 10/3 dikurangi 6/3 sama dengan 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4 karena ini penyebutnya sama-sama 3, maka kita tulis lagi di hasilnya penyebutnya 3. Maka hasilnya adalah 4/3. Sudah ingat materi yang di kelas 4? Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang hari ini. Oke, kita lanjut ke materi yang hari ini ya. Menyamakan penyebut pecahan yang berpenyebutnya berbeda. Contohnya 1/2 ditambah 3/5 sama dengan kira-kira berapa hasilnya? Apa boleh? Penyebutnya kan berbeda nih, di sini 2, di sini 5, kita langsung jumlahkan. Oh tidak, kalau penyebutnya berbeda, itu artinya tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita harus menyamakan dulu. Penyebut yang dari pecahan pertama dan pecahan kedua ini harus bernilai sama. Bagaimana caranya? Yuk kita buka buku paketnya halaman 4. Di sini sudah ada contohnya. Jika 1/2 dan 3/5 ini kita jumlahkan, itu artinya harus merubah dulu penyebutnya agar bernilai sama. Kita cek dulu penyebut dari 1/2. 1/2 yang dijadikan penyebut berapa? 2, betul. Berarti ini 2 ya. Yang keduanya penyebut dari 3/5 yang dijadikan sebagai penyebut adalah 5. Ingat, penyebut itu adanya di bawah. Kalau yang di atas namanya pembilang. Setelah kita paham, lanjut ke tabel. Ini ada pecahan berpenyebut berbeda antara 1/2 dan 3/5. Kita cek dulu ya 1/2. Di kolom sebelahnya pecahan senilai dengan penyebut 10. Nah, ini penyebutnya 10. Penyebut dan pembilang dikali dengan 5. Yang pembilangnya 1 kali 5 hasilnya 5. Penyebutnya 2 dikali 5 hasilnya 10. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Geser ke kolom berikutnya. Di sini pecahan senilai dengan penyebut 20. Pembilang dan penyebut dikali berapa? Sehingga hasilnya 20. 2 dikali berapa? Biar hasilnya 20 dikali, ya betul, 2 dikali 10. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Pembilang juga sama, 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, sudah ketemu, kita satu lagi geser di kolom berikutnya. Pecahan senilai dengan penyebut 30. Penyebutnya 30, yang di sini 2. 2 dikali berapa? Yang hasilnya 30. Berapa anak-anak? Ya betul, 2
2 dikali 15. Berarti di sini pembilang dan penyebut harus dikali dengan 15. Karena 2 dikali 15 hasilnya 30. Kalau 1 dikali 15 hasilnya 15. Sampai sini paham? Yuk kita lanjut lagi. Kita simpulkan dulu ya. Jadi pecahan 1/2 itu senilai dengan 5/10, 10/20, dan 15/30. Oke, kolom yang berikutnya. Di sini ada 3/5. Kalau yang di kolom berikutnya pecahan senilai dengan penyebut 10. Nah, di sini 5, di sini 10. 5 dikali 2 biar hasilnya berpenyebut 10. Sini. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang yang kolom kedua dan ketiga silakan kalian isi sendiri, bisa kan? Tinggal ikuti cara yang pertama. Kita lanjut halaman 5 ya anak-anak. Silakan dibuka halaman 5-nya. Dilihat kalimat yang pertama. Kita dapat juga menggambarkan menggunakan kotak-kotak. Nah, ini ada pecahan tapi kita rubah ke kotak. Ada kotak yang diarsir dan ada kotak yang tidak diarsir. Dari 1/2 ini kita rubah ke kotak. Kita bikin kotaknya 2. Kenapa bikin 2 kotak? Karena di sini ada penyebutnya senilai 2. Jadi kita bikin 2 dan dilihat di sini pembilangnya berapa? 1. Karena pembilangnya 1, jadi kotak ini yang diarsir hanya 1 kotak. Nah, jadi ada yang diarsir 1, yang kosongnya 1. Yang diarsir sebagai pembilang, kalau penyebut kita hitung semua yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Paham anak-anak? Lanjut ya. Kalau yang 5/10 artinya kita bikin kotak sebanyak 10 sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sebagai penyebut. Dan kita lihat pembilangnya senilai 5. Jadi kita arsir kotaknya 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 yang diarsir dan total keseluruhannya adalah 10. Itu senilai dengan 5/10. Begitupun dengan yang sebelahnya. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di halaman 5 nomor 1 bagian A sampai bagian E. Burama kasih contoh dulu ya. Untuk yang A, di sini kan ada 3 kotak nih. Tapi yang diarsirnya 1. Kita tulis dulu. Berarti yang 1 ini yang diarsir sebagai pembilang. Tulis 1 per total keseluruhan kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada, iya betul, ada 3. Ini berarti nilainya 1/3. Kalau yang sebelahnya kita mau arsir berapa nih biar senilai dengan yang sebelahnya? Oke, sama dengan kita hitung dulu total keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini berpenyebut 6. Kira-kira 3 ini dikali berapa yang hasilnya 6? Betul, 3 ini dikalikan 2, hasilnya 6. Kalau penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilangnya harus kita kalikan 2. 1 kali 2, betul 2. Tulis 2, karena penyebutnya 2, maka yang diarsir harus 2 kolom. Paham ya? Silakan dilanjut sampai poin E. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, kita lanjut matematika ke halaman 6 ya. Silakan dibuka. Nomor 2, ubahlah pecahan-pecahan berikut sehingga memiliki penyebut sama. Kita lihat bagian A. Contoh 2/3 dan 3/5. Tugas kita adalah menyamakan penyebut 3 sama penyebut yang 5. Caranya kita cari KPK-nya dari 3 dan 5. KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Caranya kita tulis 3. Nah, kelipatan 3 itu berapa? 3 ditambah 3 lagi 6, ditambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3 lagi 18. Kalau untuk kelipatan 5 sama dengan tulis 5
5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20. Selesai ya sampai sini. Kita lihat adakah angka yang nilainya sama. Ya, angka yang nilainya sama ini adalah 15. Berarti nilai 15 ini kita jadikan sebagai penyebut untuk pecahan pertama dan pecahan kedua. Kita tulis dulu ya. 2/3 sama dengan, dan 3/5 sama dengan. Untuk 2/3 kita gunakan penyebut yang ini. Taruh di sini 15. 3 dikali berapa biar hasilnya 15? Atau kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 ini dikalikan dengan 5 biar hasilnya 15. Kalau yang di bawah dikalikan 5, berarti pembilang pun harus dikalikan dengan 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Betul. Yang bagian 2-nya 3/5. Kita jadikan penyebutnya senilai 15. Taruh di sini 15. 5 dikali berapa biar hasilnya 15? Kita hitung lagi dari sini boleh ya. 1, 2, 3. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Penyebut ini dikalikan 3, berarti pembilang pun harus kita kalikan dengan 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Nah, ini sudah sama ya penyebutnya, 10/15 dan 9/15. Kalau penyebutnya sudah sama, boleh kita langsung jumlahkan. Seperti itu ya anak-anak. Silakan kalian lanjutkan bagian B, C, dan E. 4 nomor saja sama tugas yang di halaman 5. Selamat mengerjakan.